Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari penugasan kami dengan judul Negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Reza Oktarnisha dengan NPM 230, Muhammad Isa Dharma Putra NPM 235, Emilia Roseta NPM 253, Audi Febri Widya NPM 277, Galih Bagus NPM 336. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Galih. Latar belakang hukum internasional adalah sumber hukum yang mengatur entitas berskala internasional, di mana masyarakat di berbagai negara harus ikut dan tunduk kepada hukum tersebut untuk menjaga ketertiban serta keamanan dunia. Dua, dalam hukum internasional terkandung berbagai macam subjek hukum seperti negara yang menjadi subjek hukum utama. Tiga, subjek hukum dalam jurisprudensi secara umum anggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan. 4. Negara sebagai subjek hukum tentunya memiliki banyak ruang lingkup yang membuat negara menjadi fokus utama dalam hukuman internasional. Ruang lingkup negara antara lain yaitu sejarah berdiri negara, bentuk negara, aturan hukum negara, atribut negara, cara peranan wilayah, doktrin, tindak negara, hak dan kewajiban negara, serta eksekusi negara. Sejarah berdirinya negara. Negara adalah suatu organisasi yang bersifat politik di suatu wilayah yang berkedaulat dengan kekuasaan dijalankan oleh pemerintah pusat. Ada dua teori yang menjelaskan tentang berdirinya suatu negara, yaitu teori primer dan teori sekunder. Teori primer sendiri lebih menjelaskan pada fase-fase terbentuknya negara seperti genocide, raids, state, democrationality, dan diktator. Sedangkan teori sekunder di sini lebih mengarah pada pengakuan berdirinya negara oleh negara lain, seperti pengakuan de facto sementara, pengakuan de jure, dan pengakuan pemerintah secara de facto. Untuk teori primer sendiri, fase genosida merupakan fase awal di mana individu mendeklarasikan diri untuk hidup bersama karena memiliki persamaan dalam kepentingan. Yang kedua yaitu fase raids, merupakan individu di suatu wilayah mengerti dan memiliki hak atas tanah yang mereka tepati untuk kemudian diserahkan kepada penguasa untuk mengatur negara. Yang ketiga yaitu fase state, merupakan fase di mana memasuki wilayah politik. Fase inilah yang membuat adanya kekuasaan pusat dengan daerah. Yang keempat yaitu fase democrationality dan fase diktator, merupakan fase di mana kedaulatan rakyat menjadi dasar terbentuknya sebuah negara. Sedangkan fase diktator ialah perluasan dari fase democrationality. Sedangkan untuk teori sekunder, pengakuan de facto yang bersifat sementara merupakan pengakuan sementara yang diberikan kepada negara yang baru berdiri atau yang baru lahir, seperti contohnya Amerika yang memberikan pengakuan secara de facto kepada Vietnam Selatan yang memiliki paham kapitalis pada tahun 1955. Selanjutnya yaitu pengakuan de jure. Pengakuan de jure merupakan pengakuan yang bersifat tetap dan mutlak yang diberikan oleh suatu negara. Contohnya seperti pengakuan yang diberikan oleh Rusia kepada negara Ceko pada tahun 1993. Selanjutnya yaitu pengakuan atas pemerintah de facto merupakan pengakuan yang diberikan terhadap suatu negara yang baru lahir terhadap kedudukan pemerintahnya saja. Pengakuan ini tidak mengakui eksistensi negara secara penuh, seperti contohnya negara Palestina. Bentuk negara adalah suatu batasan antara peninjauan secara sosiologis dan yuridis mengenai suatu negara. Tinjauan sosiologis merupakan suatu negara tanpa melihat isinya. Sedangkan jika dilihat secara yuridis, negara hanya dilihat dari isi strukturnya. Bentuk negara dibedakan menjadi 3 zaman, yaitu zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Negara pada masa Yunani kuno yang dikenal yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi.
Pada zaman pertengahan dibagi menjadi dua, yaitu republik dan kerajaan. Dan pada masa modern dibagi menjadi dua, yaitu serikat dan kesatuan. Pada masa modern, bentuk negara memiliki dua macam, yakni kesatuan dan serikat. Contoh negara kesatuan seperti Indonesia, terus Belanda, Filipina, Jepang, dan Italia. Bentuk negara kesatuan hanya memiliki satu kekuasaan pemerintah pusat saja untuk mengatur negara. Bentuk negara serikat merupakan bentuk negara yang terdiri dari gabungan beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, Australia, Malaysia, Brasil, India, Swiss, dan Jerman. Aturan hukum negara. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Apabila masyarakat menaati hukum yang ada di suatu negara tersebut, bisa dipastikan bahwa ketertiban dan keamanan akan selalu terjaga. Lalu penegakan hukum juga dilakukan dengan melakukan penindakan hukum menurut urutan-urutan yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama teguran peringatan, lalu yang kedua beban kewajiban tertentu, yang ketiga penyisihan dan pengucilan, lalu yang terakhir adalah pengenaan sanksi. Nah, yang pertama teguran peringatan itu supaya menghentikan pelanggaran dan memberikan himbauan agar tidak berbuat lagi, atau bisa dikatakan seperti masa percobaan. Lalu yang kedua, pembebanan kewajiban tertentu, itu seperti ganti rugi, denda, dan lain-lain. Yang ketiga, penyisihan dan pengucilan, itu dengan cara mencabut hak-hak tertentu. Dan terakhir, yang keempat, pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi itu bisa diimplementasikan sebagai pidana penjara atau pidana mati. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum yang mana mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. Dan jika terjadi pelanggaran, maka diperlukan pemulihan hukum yang telah dilanggar tersebut agar dapat tegak kembali. Selanjutnya, secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan status atau peranan yang disebut role. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang mana berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang dinilai memiliki kedudukan tertentu secara lazimnya dinamakan pemegang peranan atau role occupant. Atribut negara. Hukum internasional memenuhi unsur-unsur yang menetapkan pengertian hukum, yakni kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh external power dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi external power dari masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Lalu hukum internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum yang berkenan dengan subjek-subjek hukum internasional, hak dan kewajiban, perilaku subjek hukum internasional, objek-objek dari hukum internasional, dan hubungan hukum antar subjek. Contoh atribut negara yaitu, karena kita tinggal di Indonesia, contoh atribut negara pada negara Indonesia itu terdapat Pancasila, yang merupakan atribut negara di mana memiliki nilai yang sangat fundamental sebagai identitas nasional bangsa. Perolehan wilayah negara.
Hukum internasional mengenal beberapa cara tradisional lainnya yang secara umum diakui dalam rangka memperoleh kedaulatan wilayah bagi suatu negara. Terdapat 5 cara dalam memperoleh wilayah bagi negara, yaitu sebagai berikut. Aneksasi. Aneksasi merupakan suatu metode perolehan kedaulatan yang dipaksakan. 2. Aneksasi merupakan hak yang diperoleh suatu negara melalui penambahan wilayah karena pembentukan wilayah baru yang akan ditambahkan karena sebab akibat alamiah. 3. Penyerahan. Pada penyerahan wilayah ini mungkin akan dilaksanakan dengan cara pemaksaan akibat peperangan yang telah diselesaikan oleh negara yang akan menerima penyerahan wilayah tersebut. 4. Preskripsi merupakan hasil dan dilaksanakannya de facto pada kedaulatan negara yang sudah berjalan lama dan menghilang kesan adanya kedaulatan. 5. Okupasi merupakan penegakan kedaulatan baik negara yang baru ditemukan ataupun negara yang sudah ditinggali penguasanya. Doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara berawal di Inggris pada awal tahun 1674 dan tumbuh dalam jurisprudensi Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 dan awal ke-19. Doktrin tindakan negara dalam perkembangan ada sebagai pedoman untuk peradilan Amerika dari tindakan pemerintah asing yang terlibat dalam proses pengadilan dalam negeri. Terdapat beberapa kasus dalam hal doktrin tindak negara, salah satunya yaitu kasus Underhill v. Hernandez. Pengertian doktrin tindakan negara tidak saja mencakup pelaksanaan kedaulatan oleh kekuasaan eksekutif suatu negara merdeka, tetapi termasuk juga produk legislatif dan administratif seperti undang-undang, dekret, atau perintah. Saya melanjutkan poin yang ketiga pada kasus Underhill v. Hernandez, yaitu penggugat warga Amerika Serikat tinggal dan bekerja di Venezuela ketika revolusi Venezuela terjadi. Dia ditahan selama beberapa waktu oleh pemerintah revolusioner sebelum diizinkan kembali ke Amerika Serikat. Dia kemudian mengajukan gugatan ganti rugi terhadap penahanannya. Hak dan kewajiban negara. Menurut Hans Kelsen, dalam bukunya Principle of International Law, apa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam negara itu. Dalam negara perlu adanya prinsip-prinsip mengenai hak-hak dan kewajiban negara agar menciptakan keseimbangan dalam berjalannya suatu negara. Hak negara antara lain yaitu hak kemerdekaan, hak melaksanakan yuridis terhadap suatu wilayah, hak mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain, dan hak menjalankan pertahanan diri sendiri. Selanjutnya, kewajiban negara yang terdiri dari kewajiban negara tidak melakukan intervensi, kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil, kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, kewajiban untuk menjaga wilayahnya, dan kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain dengan hukum internasional. Suksesi negara. Suksesi negara menurut hukum internasional diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969, Konvensi Wina tahun 1978, Konvensi Wina tahun 1983, dan suksesi negara menimbulkan akibat hukum terhadap public property right, private property right, arsip negara, utang negara, kewarganegaraan, organisasi internasional, dan claim in tort atau delik. Suksesi atau pergantian pemerintah dalam hukum internasional hanya menetapkan bahwa yang berlaku adalah prinsip kontinuitas negara. Contoh dari suksesi negara adalah pada negara Burma yang berubah menjadi Myanmar. Perubahan Burma pada Myanmar ini tidak menghapus semua hak dan kewajiban yang dibuat oleh negara tersebut dalam hubungan internasionalnya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah subjek hukum internasional itu pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional paling utama sejak lahirnya hukum internasional. Subjek hukumnya berfokus pada negara. Ruang lingkup negara
juga sangat banyak, mulai dari berdirinya suatu negara hingga suksesi negara yang tentunya hal ini selalu berkaitan dengan hukum internasional.